Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan aplikasi basis data. Pada pertemuan ke-6 ini kita membahas materi tentang update dan delete data. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita lihat dulu hasil terakhir tampilan dari pertemuan minggu lalu kita. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk menambahkan fitur insert data. Kita menambahkan link tambah data mahasiswa, kemudian kita juga menambahkan semacam security di dalam field inputan supaya orang itu nggak bisa sembarangan memasukkan elemen HTML. Lalu di dalam tabel sebenarnya datanya ini ada banyak ya, untuk menyederhanakan tampilan saja. Kemudian data lengkap mahasiswanya ini kita masukkan ke dalam menu lihat detail. Maka akan tampil detailnya. Sekarang kita akan coba jalankan fitur ubah dan hapus yang ada di dalam menu lihat detail ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam Visual Studio Code kita. Sekarang di dalam folder PABD, kita klik di latihan1.php, kemudian kita tekan Ctrl, kita klik latihan2.php. Nah, kita akan menghapus ya, kita delete latihan1.php dan latihan2.php. Selanjutnya di latihan3.php ini kita rename namanya jadi index.php. Enter ya. Kenapa kita rename? Karena kalau kita buka localhost kemudian /pabd di dalam browser kita, seperti ini, dia itu enggak menampilkan banyak file seperti ini, tapi dia akan langsung buka indeksnya. Ya, kita coba enter gitu ya, kita coba refresh. Nah, jadi ini halaman utama, karena PHP itu secara otomatis mencari file index.php untuk ditampilkan. Kita masuk lagi ya ke detail.php, kita klik, kemudian karena latihan3.php ini tadi sudah kita rename, jangan lupa kita rubah menjadi index.php. Selanjutnya kita jalankan dulu fungsi hapusnya, jadi kalau user itu mengklik tombol hapus, kita akan arahkan ke halaman hapus.php. Jangan lupa ya, kita bikin file hapus.php-nya ya, karena kita kan belum punya file hapus.php. Hapus.php, enter, kemudian kita buka tab PHP. Selanjutnya jangan lupa kita require ya, require file functions.php karena kita menggunakan fungsi yang ada di dalam file functions.php. Jadi, selain kita mengklik tombol hapus, juga mengirimkan ID. Kenapa? Supaya tahu siapa yang dihapus, mahasiswa mana yang dihapus, karena kalau enggak, kemungkinan datanya itu kehapus semua. Nah, jadi di link editnya ini, detailnya ini, kita sambil mengirimkan ID. Jadi kita tuliskan tanda tanya, kemudian ID sama dengan kita tuliskan PHPP, kontrol, kemudian spasi, kemudian enter. Ya, sudah keluar, kemudian M, selanjutnya buka kurung siku ID. Kita kontrol save. Ya, jadi kita tangkap ID yang ada di dalam sini, kemudian kita kirim ke halaman hapus. Berarti kita masuk lagi nih ke halaman hapus.php. Ya, jadi yang pertama kita akan mengambil ID dari URL. Ya, kemudian kita bikin variabel ID sama dengan $get. Selanjutnya ID. Kita mau mengambil ID dari URL. Nah, sekarang kita kasih logika kalau tombol hapus data itu berhasil. Sebenarnya logika tombol hapus ini mirip ya dengan tombol tambah yang ada di halaman tambah.php. Jadi kita kopikan aja ya yang ini ya. Kita copy mulai dari sini ke halaman hapus.php. Nah, ini kita kasih contekan dulu. Kita cek apakah tombol hapus sudah diklik. Ya, kita kontrol paste, kemudian tambah ini kita ubah jadi
hapus, ya. Kemudian $post ini kita ganti jadi $ID. Kemudian data berhasil dihapus. Latihan 3.php kita ganti jadi index.php. Kemudian kita save. Ya, ini kelebihan 1. Nah, selanjutnya kita kan belum punya fungsi hapus.php. Berarti kita masuk dulu ke functions.php. Ya, kemudian kita bikin fungsi hapus. Dan bikin function hapus, di dalamnya itu ada $ID. Kita pakai $koneksi dulu. $con sama dengan koneksi. Selanjutnya MySQL query. Kita panggil $con ya. Kemudian query-nya delete from mahasiswa where ID sama dengan $ID. Selanjutnya return MySQL affected rows. Masukkan $con. Selanjutnya kita bikin konfirmasi ke user. Apakah data itu benar mau dihapus ya, karena mungkin aja kepencet atau tidak sengaja. Jadi kembali ke file detail.php. Kemudian kita tambahkan JavaScript pada link halaman hapus. Sini ya. Pada link halaman hapus.php ini. Kita tuliskan on click. Kemudian kita berikan return confirm. Apakah Anda yakin? Nah, kemudian kita save ya. Kita save. Sekarang kita coba jalankan ke web browser kita. Ya, misalkan saya mau lihat detail si Hairina, terus saya hapus. Apakah Anda yakin? Kemudian oke. Ada error. Coba kita lihat dulu ke codingannya. Oh, coba ini hapus.php belum kita save ya. Kemudian coba kita jalankan lagi, kita ulangin aja ya. Kemudian si Hairina ini saya coba hapus, kemudian oke. Ya, data berhasil dihapus. Ini kita perbaiki sedikit ya untuk gambarnya, ini masih crash ya, dikarenakan pada database ya, nama gambarnya ini filenya nopoto.jpg. Sekarang coba kita cek di dalam folder htdoc-nya. Untuk folder image, itu tidak ada nopoto.jpg. Kita pastekan aja file nopoto.jpg ya. Kemudian kita coba refresh di web browser kita. Nah, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ubah ya. Kita lihat detail, kemudian kita ubah ya. Jadi pada halaman detail.php ya, pada link ubah ini kita arahkan user jika mengklik link ubah maka akan masuk ke dalam halaman ubah.php, di mana jika mengklik halaman ubah.php ini juga sambil mengirimkan ID ya, sama seperti saat hapus ya. Jadi tanda tanya kemudian ID sama dengan php kontrol spasi enter ya, kemudian M kita panggil ID, kemudian kita save. Nah, karena kita belum punya file ubah.php, maka kita bikin dulu file ubah.php. Nah, halaman ubah itu kurang lebih isinya sama seperti halaman tambah.php. Bedanya pada halaman ubah sudah ada isinya. Isinya yaitu data mahasiswa yang kita pilih untuk kita ubah datanya. Jadi kita duplikat aja halaman tambah.php, ya, kemudian kita file selanjutnya save as. Kita ganti namanya jadi ubah.php. Kita enter.
Yang selanjutnya tinggal kita ganti-ganti saja yang ada kata tambahnya ini kita ganti jadi ubah. Kemudian ubah, ini kita ubah. Selanjutnya data berhasil diubah. Nah, kemudian latihan 3.php ini kita ganti jadi indeks ya, karena latihan 3.php sudah dirubah jadi indeks.php, berarti ditambah .php juga salah ya. Kita ganti jadi indeks.php, kita save dulu, kita kembali lagi ke ubah.php. Selanjutnya ini kita ganti ya, jadi ubah. Ini juga kita ubah. Kemudian ini ubah. Dan ini juga ubah data. Sekarang bagaimana caranya menampilkan data mahasiswa yang sudah kita pilih ke dalam field-field ini. Ya, kita pilih mahasiswa dengan ID 16 gitu ya. Jadi kita pilih ID-nya itu yang ada di URL. Masuk ke ubah.php ya, di bagian atas ini kita tuliskan, kita ambil ID dari URL, kemudian $ID sama dengan $get ID. Jadi kita mengambil ID dari URL, kemudian query mahasiswa berdasarkan ID. Ya, saya punya $M sama dengan query. Selanjutnya query-nya select all from mahasiswa where ID sama dengan $ID. Kita save. Jadi kita kan sudah mendapatkan data mahasiswa berdasarkan ID. Kemudian kita tambahkan pada tiap-tiap field isian di file ubah.php ini, ya. Kita tuliskan value sama dengan php, kontrol spasi enter, m ini untuk nama. Jadi kita tuliskan nama. Ya, kemudian ini kita copy aja. Kita tuliskan ke dalam masing-masing field isian. Ini untuk name. Selanjutnya ini untuk email. Selanjutnya ini untuk jurusan. Selanjutnya gambar. Nah, problem kita sekarang, begitu tombol ubah diklik, data yang dikirim hanya data yang ada di input saja. Ya, dia hanya nama, name, email, jurusan, dan gambar. Sedangkan kalau misalkan kita lihat ke database, ya datanya itu ada ID. Nama, name, email, jurusan, gambar. Berarti kan kita kurang ID. Ya, jadi kita bikin input di bawah form ini. Kita bikin input yang sifatnya itu tersembunyi, hidden. Kemudian kita kasih name, name-nya ID. Nah, kita isikan value sama dengan php, kontrol spasi, enter, m, selanjutnya ID. Ya, ini kita kontrol save. Coba kita jalankan di web browser. Ya, kita back dulu. Ya, selanjutnya saya mau ubah Wicaksono. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita belum punya fungsi ubah ya. Ya, masih garis-garis merah itu artinya masih error karena kita belum punya fungsi ubah di functions.php. Caranya di paling bawah sini kita bikin fungsi ubah. Fungsi ubah ini mirip dengan fungsi tambah. Jadi kita kopikan aja fungsi tambah. Kemudian kita rubah ini menjadi ubah. Ya, jangan lupa kita masukkan ID sama dengan $data ID. Kemudian untuk query-nya, update mahasiswa, set, ini kita hapus ya. Kemudian ini kita hapus, kita ganti jadi nama, sama dengan $nama, kemudian name sama dengan name,
email sama dengan email, jurusan sama dengan jurusan, gambar sama dengan gambar, where, ID sama dengan $ID. Nah, kemudian kita save, coba kita jalankan ke web browser kita, ya, ini kita refresh. Ya, misalkan saya mau ngubah NIM-nya Wicaksono ini jadi 00 jadi 8 gitu ya. Kemudian saya ubah data. Data berhasil diubah. Oke, kemudian kita lihat detail lagi ya, datanya sudah berubah. Kita perbaiki sedikit bila URL tidak ada di ID ya, misalkan saya mau ubah kemudian tidak ada ID gitu ya. Nah, kayak gini, kita bikin kondisinya ya. Jadi, bila URL itu tidak ada di ID, kita tambahkan pada ubah.php di bagian sini, kita enter aja. Kemudian kita tulis ini ya, komentarnya bila tidak ada ID di URL. Selanjutnya kita pakai if $isSet, kemudian $get ID, lakukan header. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada ID-nya, diarahkan ke halaman location, kemudian index.php. Kemudian exit. Seperti ini ya, coba kita jalankan. Ya, misalkan saya mau ke ubah gini ya, tidak ada ID-nya. Kemudian saya enter, ya maka dia akan kembali ke halaman index.php. Nah, baik, itulah materi pada pertemuan ke-6 kita. Nanti pada pertemuan ke-7 kita akan menambahkan fitur pencarian kepada data-data yang ada di dalam tabel berikut ini. Ya, baik, pertemuan kali ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.